Raperda Keolahragaan Kota Banjarbaru menuju masa pengesahan oleh DPRD Kota Banjarbaru menjadi perda. Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas olahraga, memastikan sarana prasarana yang memadai, dan meningkatkan kesejahteraan para atlet. Dengan upaya ini, Banjarbaru ingin menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi atlet lokal hingga meraih prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Berbagai fasilitas modern, seperti lapangan olahraga dan pusat kebugaran, akan dibangun untuk memberikan tempat yang optimal bagi atlet berlatih dan berkompetisi. Dengan demikian, diharapkan munculnya bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama Banjarbaru di kancah nasional maupun internasional. Tak hanya itu, Raperda ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan atlet. Program dukungan finansial, layanan kesehatan, dan pelatihan mental akan diimplementasikan guna memastikan bahwa para atlet dapat fokus pada prestasi mereka tanpa beban yang berlebihan. Kami telah menemui sejumlah tokoh dan sumber yang andil dalam pembentukan Raperda tersebut. Dan kita berkesempatan pula mendapati Ketua KONI Kota Banjarbaru Gusti Rizky. Ia mengungkapkan Raperda dalam menunjang segala hal untuk memajukan olahraga di Kota Banjarbaru. Menurutnya, Raperda Keolahragaan menggariskan komitmen untuk membangun sarana prasarana olahraga yang mutakhir. Lapangan-lapangan modern dan pusat kebugaran akan menjadi wadah bagi atlet-atlet berbakat untuk mengasah kemampuan mereka. Sejauh dari yang saya ikuti, kebetulan saya juga menjabat di Dewan, jadi ini juga salah satu perda yang saya inisiatifkan. Khususnya perda penyelenggaraan olahraga ini sejauh yang kita sudah lakukan, yaitu ini baru saja dilakukan pembentukan pansus, yang dimana pansus ini nanti akan diketuai oleh saya pribadi langsung sebagai inisiator, dan nanti akan diwakili dan sekretarisnya oleh teman-teman anggota Komisi 2, seperti itu. Jadi ini tinggal masuk dari proses studi banding lah. Ya, tentu saja awal dari inisiasi ini harapan kita cukup besar dengan adanya Raperda yang insya Allah tahun ini targetnya harus selesai. Ya, harapan kita ya ke depan dengan adanya perda ini tentu saja ini bisa memayungi segala kegiatan khususnya olahraga yang ada di Kota Banjarbaru, baik itu tidak hanya dari segi pelaku atau atletnya seperti itu dan lain-lain, tapi juga pemerintah kota bisa lebih proaktif dalam rangka memfasilitasi dan mengayomi khususnya baik komite-komite olahraga dan juga para pelaku olahraga yang ada di Kota Banjarbaru. Itu dari segi sektor sarana dan prasarana, itu yang menjadi tanggung jawab utama yang akan kita coba tekankan nanti di dalam Raperda ini, karena memang itu adalah ranahnya dari kalau kita berbicara ya di ranah pemerintah kota, dan itu yang harus mereka fasilitasi sebagai dasar utama kita dalam pengembangan olahraga yang ada di Kota Banjarbaru. Dan yang kedua, kita juga berharap adanya Raperda ini ya bisa memayungi khususnya atlet-atlet kita yang sudah sampai ke tingkatan levelnya tertentu, bisa menanjak lagi levelnya ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik juga dari segi bonusnya yang nanti siapa tahu bisa tercover nanti di dalam Raperda ini. Khusus sarana dan prasarana olahraga memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu dalam Raperda ini pun juga kalau tidak salah di beberapa daerah disebutkan bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, dan ya leading sektornya adalah pemerintah sendiri. Target kita memang setelah pembentukan susunan pimpinan pansus ini mungkin di sekitar Desember kita sudah selesai, insya Allah. Tapi bukan hanya tentang fasilitas fisik. Raperda keolahragaan juga menyentuh banyak aspek termasuk kesejahteraan atlet. Dukungan finansial, pelayanan kesehatan, dan pelatihan mental menjadi pilar utama agar para atlet dapat berkembang dan terfasilitasi. Pihak Pansus meyakinkan Raperda keolahragaan bisa rampung pada Desember ini. Dengan langkah-langkah ini, Banjarbaru ingin melahirkan bintang-bintang olahraga yang akan membanggakan. Fadliansyah sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru ini merasa beruntung sebab Raperda keolahragaan didukung para rekan, akademisi. Ya, kenapa kemarin itu pertimbangan pansus olahraga ini diambil alih oleh Komisi 2? Pertama, ialah Komisi 2 ini mitra strategis dari SKPD yang bersangkutan mengenai kepemudaan dan keolahragaan. Jadi memang leading sektornya mitra sebagai kepemudaan ini yaitu adalah Komisi 2.
Karena Komisi 2 ini di samping mitra juga orang-orang yang di dalam anggota tersebut lebih banyak memahami terkait dengan keolahragaan. Karena banyak di anggota Komisi 2 itu jadi kepala cabur ya, cabur olahraga, dan memang sedikit banyaknya tahu tentang persoalan keolahragaan. Jadi dari keolahragaan ini Komisi 2 bisa menyimpulkan dan bisa meningkatkan pemberdayaan atlet ini agar bisa lebih baik lagi dari tahun demi tahun ya. Sebagai perda inisiatif dijelaskan Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah bahwa pihak Pansus Raperda Keolahragaan telah menyelesaikan rapat yang membahas perihal sarpras dan kesejahteraan para atlet. Ya baik, jadi ini merupakan raperda inisiatif DPRD terkait raperda keolahragaan, di mana raperda keolahragaan ini ialah bagaimana mempunyai payung hukum terhadap pembinaan dan juga pemberian bonus kepada para atlet yang berprestasi, yang berjuang untuk mengharumkan nama Banjarbaru baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Yang dimana raperda ini bisa mengatur terkait dengan pembinaan para atlet, sehingga pembinaan ini bisa terstruktur dan juga bisa berkelanjutan agar bisanya atlet itu bisa berprestasi dan juga memberikan apresiasi pada negara, pada atlet yang sudah mengharumkan nama Banjarbaru ini. Saya harapkan raperda keolahragaan ini benar-benar bermanfaat dan bisa diimplementasikan dengan baik terhadap para atlet. Semata-mata kita pembahasan raperda kepemudaan ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan para atlet Banjarbaru. Di samping pembinaan yang kita titik fokuskan untuk para atlet Banjarbaru yang berprestasi ialah terkait dengan pemberian bonus ya. Nah, jadi bonus ini saya harapkan diatur dan juga tidak lama untuk di pencairan bonus, karena ada dan diskresi tertentu dalam pasal-pasal tersebut untuk mekanisme pemberian bonus para atlet Banjarbaru yang sudah berprestasi ini. Ya, pertama saya melihat kesejahteraan masa atlet Banjarbaru ini memang perlu ditingkatkan lah ya, baik dari segi prasarananya juga kan yang perlu ada tambahan dari segi infrastrukturnya, maupun juga dari segi pembinaan yang perlu harus ditingkatkan. Memang Banjarbaru ini dari segi prestasi di Kalsa itu termasuk lumayan, tapi dari segi sarana prasarana itu memang masih banyak perlu yang harus ditingkatkan, tidak hanya mengandalkan peralatan seadanya. Misalkan itu bisa jadi perhatian atensi pemerintah untuk kesejahteraan para atlet, terutama terkait dana hibah KONI untuk masing-masing cabur ini agar bisa terus ditingkatkan dan juga bisa membina para atlet Banjarbaru ini sehingga bisa lebih baik dan berprestasi di kemudian hari. Ia mengatakan, inisiasi dari Dewan tersebut menjadi harapan besar. Ia berharap prosesnya pun selesai sebelum akhir tahun berakhir. Raperda keolahragaan yang nantinya menjadi Perda Kota Banjarbaru diharapkan selesai di akhir tahun. Ini juga menjadi dasar pemerintah kota bisa lebih proaktif dalam rangka memfasilitasi komite, komunitas olahraga dan kegiatan olahraga lainnya. Raperda ini memayungi para atlet kita yang sudah sampai ke level tingkatan tertentu. Majunya perkembangan olahraga di Banjarbaru tentu menjadi tanggung jawab bersama.